Ya, selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran fisika. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang massa jenis dan konversi satuannya. Ya. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan anak-anak bisa mengerti dan dapat menjelaskan apa sih massa jenis suatu zat, kemudian dapat mengaplikasikan persamaannya, serta dapat mengkonversi satuan dari massa jenis tersebut. Nah, apa itu massa jenis? Coba anak-anak perhatikan pada gambar ini. Ini ada gelas, dua gelas ya, gelas satu, ini gelas dua. Gelas dua ini terdiri dari susu ya, air susu. Yang gelas satu ini adalah air putih biasa. Nah, kalau misalnya kita mengukur dengan wadah yang sama, maka massa dari massa gelas B ini akan lebih besar susu itu ya. Hal ini karena apa? Karena susu ini terdiri dari berbagai macam zat ya, campuran, kemudian ya bukan hanya air putih saja, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa massa jenis di gelas B lebih besar daripada massa jenis di gelas A ya, air susu lebih besar daripada air putih. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume benda ya. Ini yang dinamakan massa jenis. Ya, perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Artinya apa? Berarti setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda-beda ya. Setiap benda, air susu, air putih, minyak, kemudian kayu itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda ya, tidak sama. Ya, perbandingan antara massa dengan volume itulah dinamakan massa jenis. Ya, persamaannya bagaimana? Seperti ini. Ini bukan P ya anak-anak, ini adalah rho. Nah, seperti ini. Ini dibaca rho. Ya, dibaca rho. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume ya. Kalau V-nya V kapital itu adalah volume. Kalau V-nya seperti ini dan ada ininya, ini adalah kecepatan ya. Massa dibagi dengan volume ya. Massa benda dibagi dengan volume benda ya. Massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian massa benda itu kilogram, volume benda adalah meter kubik. Berarti volume benda itu tergantung dari bentuk bendanya ya. Tergantung dari bentuk bendanya. Kalau dia misalnya dia bentuknya kubus, volume bendanya berarti kita cari sisi pangkat 3. Kalau dia misalnya bentuknya balok, berarti volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Tergantung dari volumenya. Kalau dia bentuknya tabung berarti luas alas kali tinggi ya. Seperti itu, tergantung dari bentuk bendanya ya. Kalau dia cair berarti itu berapa volumenya dalam bentuk liter ya, kemudian dikonversi menjadi meter pangkat 3. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Kalau kita misalnya mendapati bahwa satuan massa jenis bukan dari satuan internasional, perhatikan contoh berikut ini ya. Ini adalah satuan ada misalnya ada rho sama dengan 1 gram per centimeter kubik ya. Ini kan belum dirubah menjadi kilogram per meter kubik ya, belum satuan internasional. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. 1 kilogram itu 1000 gram. Kalau ditanya 1 gram berarti 1 dibagi 1000 ya. 1 dibagi 1000, ingat 1 per 1000 ya, itu kilo. 1000 ini kan 10 pangkat 3, dihitung 1, 2, 3 berarti 1 10 pangkat
3. Ya. Kalau dari bawah bisa pindah ke atas. Ya. Kalau dari bawah bisa pindah ke atas, dia berubah menjadi tanda negatif. 10 min 3. Paham? Bapak ulangin. 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Kalau kita balik, kalau yang ditanya 1 gram berarti 1 dibagi 1000 ini kilo ya. Kilogram. 1 dibagi 1000 kilogram. Ya. Nah, 1 dibagi 1000 itu sama aja seperti ini. 1 dibagi 1000. Ya, 1000 itu kita rubah jadi bilangan pangkat. Ya. 1, 10, pangkat berapa? 1, 2, 3. Pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu kan 10 kali 10 kali 10. Jadinya 1000. Ingat di sini, 1 dibagi 10 pangkat 3. Kita bisa pindah 10 pangkat 3 yang di bawah ini pindah ke atas. Bisa, asal tandanya berubah menjadi negatif. 10 min 3. Paham? Ya. Nanti juga sama. Ini kan gram. Gram harus dirubah menjadi kilogram. Sentimeter kubik harus berubah menjadi meter kubik. Sama saja. Kita lihat mana sentimeter. Sentimeter di sini dia harus dirubah menjadi meter di sini. Naik berarti naik berapa tangga? 1, 2. Ya, kalau naik 1 dibagi 1000, kalau naik 2 berarti dibagi 1 juta. 1 meter kubik 1 cm ya, maaf. 1 cm 1 cm kubik. Iya. Berarti 1 dibagi 1 juta. 1 juta. Ini meter kubik. Sama saja kita rubah menjadi bilangan pangkat. Ini 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 dibagi 10 pangkat 6. Ini bisa dirubah menjadi bilangan ke atas. Ya, bisa pindah ke atas asal tandanya berubah menjadi negatif. 10 pangkat 6 ya, meter kubik. Itu caranya. Nah, kita lihat di sini. 1 gram dirubah menjadi kilogram. Tadi kita sudah mencari, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 ya. 1 kali 10 pangkat min 3. 1 cm kubik dirubah menjadi meter kubik. Berarti kalau ini 1 berarti kita tulis 1 di sini ya. 1 dikali cm berubah menjadi meter, 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Ya. Kita rubah lagi. 1 bagi 1 ya. 10 pangkat min 3 ini masih ditulis ini 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 6 ini kan di bawah dibagi. Bisa pindah ke atas, tandanya berubah lagi ya. Kalau dia negatif berarti dia tanda jadi positif. 10 pangkat 6 ya. Kalau dia ada seperti ini, nah, misalnya ini 10 min 3 dikali 10 pangkat 6, ini pangkatnya ditambahkan aja. Contoh, ini kan 10 min 3 dikali 10 pangkat 6. Ya, ini sama aja 10 min 3 ditambah 6. Kalau dia perkalian, bilangannya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, sama dengan 10 punya utang 3 dibayar 6, sisanya berapa? 3 ya. Berarti di sini ya 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya. Kemudian
1 kali 10 pangkat 3 110 pangkat 3. Jadi dikonversinya 1 gram per cm3 itu sama aja 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini adalah caranya konversi. Ya, kita kembali ke contoh soal untuk persamaan massa jenis. Ya, sebuah balok baja memiliki ukuran panjang, ingat panjang 10 cm, lebar 8 cm, tinggi 6 cm. Setelah ditimbang ternyata massanya 4080 gram. Hitung massa jenisnya kalau ditanyakan dalam gram per cm3, kemudian dalam kilogram. Ya, kita tulis diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 8, tingginya 6, berarti dia berbentuk balok. Jadi kita cari langsung volumenya. Volume balok ini panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan panjangnya 10, 8 kali 6, hasilnya 480 cm3. Masanya 4080 yang ditanya rho, massa jenis. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Masukkan massanya 4080, masukkan volumenya 480 dan didapatkan 8,5 gram cm3. Nah, yang ini yang A. Ya. Yang A dalam bentuk cm3. Kalau yang ditanya berapa kilogram, berarti kita langsung aja konversi dari ini. Ya. Dari rho sama dengan 8,5 gram per cm3, kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi. Ya. Berarti gram harus dirubah ke kilo. Ya. Tadi berapa? 10 pangkat min 3. Cm3 menjadi meter kubik 10 pangkat 6. Ya, caranya sama ini tadi, ya. Ini 8,5, ya. Ini pindah jadi positif 10 min 3, 10 pangkat 6. Udah, karena ini sama berarti 8,5 10 pangkatnya dijumlahkan plus 6. Punya utang 3 dibayar 6 berarti 8,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Ya, kilogram per meter kubik. Sangat mudah sekali. Yang 2, dalam sebuah tangki terdapat bensin, ya, massanya 15 kg. Kemudian jika bensin tersebut massa jenisnya ini berarti rho-nya 0,75 kg per meter kubik kali 10 pangkat 3. Berapakah volume? Oh, sangat mudah ya. Massanya 15, rho-nya 0,75 kali 10 pangkat 3, yang ditanya volume. Ingat, persamaannya rho sama dengan M per V. Yang ditanya V, berarti ini kalikan silang. Ya, pindahkan aja. V sama dengan M per rho. Ya, ini dikalikan silang. Pindah ke sini. Ya. Maka berapa masanya? Masanya kita lihat di sini. 15, kemudian rho-nya 0,75 kali 10 pangkat 3, ya. 10 min 3-nya pangkat 3-nya pindah jadi min, ya. 0,75 15 bagi 0,75 20, 10 pangkat min 3, ya. Ini juga bisa coret, ini kan sama aja. 2 kali 10, ini pangkatnya 1 kan? 20 itu kali 10 pangkat min 3. Ini sama-sama 10. Sama dengan 2 kali 10. 1 min 3. Punya duit 1 dibayar 3. Berarti masih hutang 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Ini hasilnya. Bagaimana anak-anak?
sangat mudah sekali ya. Demikian pembelajaran kita tentang masa jenis dan konversinya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ke Bapak. Tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar.